Oke ya. Pengen cas soalnya. Tidak apa-apa. Ini contohnya dulu Bapak Ibu. Mereka akan memperagakan 228 kali. Kemudian Bapak Ibu setelah mantap Bapak Ibu akan menirukan geraknya. Chicken dance bisa? Bisa. Nggak bisa? Loh, Bu, sini Bu. Bu, sini Bu. Perlu digandeng orang, ayo. Orang mukrim loh Bu, ayo. Ayo, monggo. Ah, siap. Bu, Ibu di sini Bu. Oh, wes toh Bu, ayo. 1, 2, 3, ayo Bro. Kertas seperti ini di bawah meja di bawah bangku Bapak Ibu. Yang ada di bawah ada hadiah. Segera. Siapa yang punya? Yang punya bisa maju ke depan. Nggak ada? Ayo di bawah sendiri. Digoreng meja nih. Mungkin di kursi yang kosong juga boleh bisa. Kursinya digereng. Ayo. Bukan di bawah situ Bu. Ngadapnya maling. Hadiahnya menarik Bapak Ibu ya. Pak, siapa yang dapat? Tak hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, Diperiksa dengan seksama pasti ada. 6. Di bawahnya ada. Wes rasito lo ya. Ono mau ngasih nempel aku. Ya ini sudah ada satu. Oh Pak Istino sih ada ya. Ayo. Yang kedua siapa? Sana Pak dari Mojokerto sana Pak. Ayo yang kedua. Bu, monggo. Yo dos pundi. Ayo Bu. Sini ya. Ada berapa Pak Joni? Foto sama saya Bu. Kurang 1. Kurang 1. Sekali lagi tempat duduk menentukan prestasi. Ayo sing tengah niki monggo digoleki. Dicek di bangku yang kosong-kosong itu loh. Jilbab merah silakan. Ayo yang Di pakai bangku jilbab yang merah. kosong-kosong. Segera di bawahnya. Di Ayo, bawahnya katanya ini Bapak. pantang menyerah. Ayo. Karena hadiahnya wah. Ternyata Mario yang dapat. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk mereka yang berjuang ini ya. Mendapatkan hadiahnya harus berjuang Kita ya. tolong Bu Lili boleh serah terima ya Bu. Ini Bu. Fotografer. Oh bayarannya minta memang. Ayo Ibu dulu ya. Oke, selamat. Tepuk tangan dong. Nah,
Nah, Pak Istino. Tepuk tangan dong. Ayo. Dari Mojokerto ini ya. Pas ini ya, satu Surabaya, Mojokerto, Iya. Sidoarjo. Ya. Pak Istino belum dulu. Bukan direkayasa ini ya. Iya. Lihat depan Pak, lihat depan. Ya. Nah, tunggu Bu, Miss Lili jangan keluar dulu, jangan dulu. Pak, Bapak punya agent yang terbaik di antara ini yang hadir itu siapa Pak? Namanya? Itu Marufah, Mbak Iva. Iva, maju. Soalnya ini bukan untuk leader untuk agent. Pak, Bapak kan punya apa yang diundang yang terbaik siapa Pak? Satu orang. Iya. Iya. Lia. Ya, silakan Pak. Bapak kasihkan ke Ibu ini foto lagi. Memorinya Pak Kanut kuat kok. Ayo. Ini fotografer ini. Tunggu ya Bu. Lihat depan Bu, Tunggu, Pak Istino, Ibu geser sebentar. Loh, ini kan Ibu ini. Bu, silakan Bu. Selamat. Oke, boleh berdiri berjajar di sini. Ayo berjajar. Miss Lili boleh maju depan. Pak Bintaro boleh kasih ke Miss Lili. Pak minta dong difotokan ya. Hadiah untuk Miss Lili. Karena Miss Lili ada orang yang pertama support kita, boleh kita kasih hadiah ya. Pak, Aplaus untuk Miss Lili ya. terus. Nah. Terus pokoknya kalau aku yang foto bareng Pak. Ayo, Pak Bintaro. Ya, belok Pak, belok. Salah nih, aku kan ngiming-ngiming jadi MC. Terima kasih Pak. Oke, beri aplaus ya. Iya, hadiah lagi. Masih Pak. Siapa mau hadiah lagi terakhir? Sungguh? Siapa yang sudah produksi di atas 100? Di atas 100. Pak, maju Pak. Siapa yang sudah produksi sampai Januari Februari sudah 100? Januari Februari 100. Belum ada, hanya satu orang ini Pak Joni. Luar biasa ya, beri aplaus dong ya. Pak, 100 berapa? 101. Oh, aku 133 Pak. Hadiahnya kayak aku aja Pak. Nggak apa-apa Pak Bin, ayo Pak Bin, kasih Pak Bin. Pak Bin, tanda foto lagi Pak. Mestinya saya loh yang dapat karena saya 133. Nah, enak nggak di Prudential? Bilang ke dirimu sendiri, hai saudaraku, hidup di Prudential sangat nyaman. Sangat nyaman. Ya, betul. Ya, ayo Pak. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita pastikan dulu ya, apakah Anda duduk di grup yang benar ya. Grupnya Pak Ando, lambaikan tangan. Grupnya Pak Ando. Suaranya mana? Oke Pak. Pak Gunawan lampunya yang murah itu Pak. Ibu Ida. Oke. Grupnya Pak Antoni. Oh, luar biasa. Grupnya Pak Sunyoto Yuwono. Wow. Grupnya Bapak Lim Harim. Hey. Siapa ini? Mojokerto. Grupnya Mojokerto. Grup Elizabeth Julia Sari. Oke, terus yang belum disebut? ada yang belum disebut. Gak ada? Sudah semua? Gimana sih data? Saya sudah dapat ya Pak. Ya, oke, sudah. Aman. Aman. Lanjut Pak, setelah ini acara apa Pak? Sekarang sesi Bapak Ando. Ya. Oke Bapak Ibu, ini ada acara yang penting. Bapak Ibu diharap untuk boleh mendengarkan. Handphone Bapak Ibu tolong celupkan ke air semua Bapak Ibu. Terus kemudian rendam sama air garam. Tidak boleh menyala, tidak boleh konsentrasi Bapak Ibu terganggu. Oke? Setuju? Setuju. Angkat handphonenya.
tas, diinjak-injak. Nah ya, nggak boleh ya, nggak boleh pakai handphone ya. Setuju? Kita panggilkan Bapak Kanho. Kita kasih applause yang luar biasa buat Pak Joni dan Pak Yohanes. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Yes. Oke, ya. Saya harap setelah makan siang tambah energi, tambah semangat. Setuju? Setuju. Nah, kita akan masuk ke sesi yang penting, yaitu agenda utama di acara hari ini, yaitu kita melakukan goal setting. Nah, teman-teman, saya mau ajak Anda hari ini untuk melakukan goal, menetapkan goal Anda supaya Anda bisa lebih jos, gitu ya, lebih optimal di bisnis Anda di tahun ini. Setuju, teman-teman? Setuju. Ready? Siap untuk level up? Siap, ya. Nah, di tengah-tengah Pak, langsung Pak. Dan set goal. Nah, teman-teman, banyak orang yang bingung membedakan antara dreams dengan goal. Bingung mereka, ya, mereka bingung. Dreams, goal, mereka bingung. Kayaknya sama, apa betul sama atau beda? Nah, kita akan melihat teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, kalau kita bicara goal setting, ya, kalau kita bicara goal setting, selalu urutan yang benar adalah seperti ini. Kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Dream big. Apa dream big ini? Bermimpi besar. Kemudian setelah itu apa? Set goal. Menetapkan tujuan, baru kebetulan apa? Kemudian take action, ya, mengambil tindakan, action. Nah, teman-teman, dari sini kita udah, dari urutan ini tentunya kita sudah bisa menentukan, oh ternyata beda ya antara dream dan goals. Memang beda. Dreams itu apa? Dreams itu adalah apa yang Anda inginkan, cita-cita Anda, ya, impian Anda. Misalkan Anda ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin bisa menyekolahkan anak sampai lulus S1, S2, S3, itu dreams. Jalan-jalan ke luar negeri, naik haji, ya umroh, ke Yerusalem, itu adalah dreams. Ya, membahagiakan orang tua itu adalah dreams. Ya, dan dreams ini yang akan melatar belakangi Anda untuk menetapkan sebuah tujuan. Artinya apa? Kalau ada orang setting goal, misalkan dia begini, Pak, saya itu kepengen startup, saya itu kepengen bisa promosi, tapi dia nggak punya dreams, maka nggak ada gunanya. Ya. Jadi kalau goals tanpa dream itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena dreams itu yang melatar belakangi sebuah goals. Oke, dreams itu yang melatar belakangi lahirnya sebuah goals. Jadi kadang-kadang saya kalau ada orang udah bolak-balik goal setting, ya, tapi gagal terus, nggak pernah mencapai goalnya. Jangan-jangan yang harus pertama kali dicek apakah goalnya ini dilatar belakangi dengan impian yang kuat, itu dulu. Ya, saya pernah ya ketemu agent, wah kalau goal setting ngeri teman-teman. Oke, mereka saking semangatnya waktu ngomong goal setting, saya kepengen UM, ya, saya pengen startup, nggak cuma gitu, sampai jerit-jerit teman-teman, naik aja, saya pokoknya pengen UM, sampai saya ngeri sendiri. Ini antara semangat kesurupan beda tipis. Tapi nggak lama kemudian udah nggak ada orangnya, hilang. Ya, padahal sampai segitunya histeris ya, teriak-teriak. Nah, kenapa? Karena mereka bisa jadi nggak punya dreams, cuma kepengen aja. Oh, startup itu keren ya, luar negeri. Boleh deh startup. Nah, jadi kalau goal tanpa dream itu nggak kuat. Nah, kita harus mulai dengan dreams dulu. Oke, nah makanya pertanyaan pertama adalah yang harus Anda jawab. Pernah tahu iklan ini? Kita baca sama-sama apa? Ku tahu yang ku mau. Ini slogannya iklan minuman Sprite, ya. Saya nggak ada hubungannya sama Sprite dan saya bukan marketingnya Sprite, saya fokus di Indonesia. Oke, tapi saya suka dengan slogan ini. Kenapa? Karena slogan ini sebetulnya pertanyaan yang menggeliti kita untuk berpikir sebetulnya apa yang kita mau dalam hidup kita, apa tujuan kita. Nah, kalau kita nggak punya dream yang kuat, kita nggak punya dream yang katakanlah dream yang sejati, impian yang sejati, maka kita akan gagal. Kita tidak akan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Dream yang sejati itu apa? Dream yang sungguh-sungguh itu apa? Nah, ini ada sebuah cerita, ya. Ini ada sebuah cerita. Ada kisah, ada seorang pemuda, dia ingin berkonsultasi kepada seorang filsuf
seorang Pak Tua yang bijaksana. Oke, ketika dia ketemu si Pak Tua ini, dia tanya begini sama Pak Tua. Pak Tua, saya mau bertanya sama Pak Tua. Konon kata orang Bapak ini bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dunia ini karena Bapak adalah orang yang paling bijaksana. Apa pertanyaannya? Apa yang mau kamu tahu? Apa pertanyaan? Tanya si Pak Tua ini kepada si pemuda tadi. Kemudian si pemuda ini mau tanya, Pak, saya ingin tahu sebetulnya yang disebut dengan impian yang sejati itu apa sih Pak? Saya pengen tahu karena saya bingung untuk mengerti arti kata impian sejati. Si Pak Tua ini diam aja, teman. Dia nggak jawab, malah dia ngajak si pemuda ini, ayo ikut saya. Dan dia ajak jalan-jalan, si pemuda ini ajak jalan menuju pantai. Kemudian dia ajak pemuda ini, ayo kita jalan menuju ke tengah laut. Wah, dia bingung si pemuda ini, ngapain dia jalan ke tengah laut? Jadi mereka berdua jebur ke dalam air, gitu ya. Sampai agak tengah, udah agak dalam, kira-kira sepinggang begitu. Tiba-tiba si Pak Tua ini ngomong sama si pemuda, coba kamu jalan di depan saya. Si pemuda ini jalan di depan, tiba-tiba dari belakang si Pak Tua ini mendorong si pemuda ini dan pegang lehernya kuat-kuat dicelupin. Sampai si pemuda ini kaget dan meronta. Kenapa? Karena dia gak bisa nafas dalam air, kan? Dia meronta sekuat tenaga dan akhirnya dengan segala kemampuan akhirnya dia bisa lepas dari cengkraman si Pak Tua ini. Kemudian si pemuda ini marah-marah. Dia ngomong, Pak Tua, apa yang kamu lakukan? Kamu mau membunuh saya? Saya sampai kehabisan nafas di dalam air. Saya bisa mati, tahu nggak? Nah, kemudian si Pak Tua ini tanya sama pemuda ini. Saya tahu kamu hampir mati. Dan pertanyaan saya adalah, ketika kamu di dalam air itu, kira-kira hal apa yang paling kamu inginkan? Kemudian si pemuda ini jawab, saya ingin bisa bernafas. Saya paling inginkan waktu saya dalam air adalah udara. Kemudian Pak Tuanya tanya lagi, kalau misalkan waktu kamu tadi di dalam air, saya tawarin, gimana kalau saya kasih uang aja, nggak usah kasih udara. Gimana kalau saya kasih emas? Gimana kalau saya kasih batu permata? Tapi saya nggak kasih udara yang kamu inginkan tadi. Dan si pemuda ini jawab apa? Nggak mau. Satu-satu hal yang ingin saya dapatkan di dalam air itu apa? Udara. Tidak ada hal yang lain. Ditukarkan apapun di dunia ini, saya nggak mau. Saya cuma kepingin apa? Udara. Nah, kemudian si Pak Tua ini ngomong, ya itulah impian sejati. Impian sejati adalah hal yang paling kamu inginkan. Seperti ketika kamu di dalam air, kamu tidak menginginkan hal lain kecuali menginginkan apa? Udara. Nah, teman-teman, Anda paham maksud dari cerita ini? Makna dari cerita ini adalah salah satu hal yang paling kita inginkan, yang nggak boleh enggak, harus terwujud, harus kita raih. Kita berjuang segenap tenaga untuk meronta untuk mendapatkannya. Itulah disebut dengan impian sejati. Nah, ketika saya baca kisah ini, teman-teman, saya ingat dengan diri saya dulu. Ya, saya ingat dulu saya waktu awal-awal saya bekerja sebagai seorang karyawan, saya juga punya namanya impian sejati. Ya, saya pernah cerita di beberapa acara. Waktu saya baca bukunya Robert Kiyosaki, saya punya impian, saya kepingin financial freedom. Saya ingin menikmati namanya kebebasan finansial. Dan saya tahu untuk mencapai kebebasan finansial, satu-satunya cara adalah saya harus jadi seorang pengusaha. Nah, tapi teman-teman, ketika saya memutuskan saya mau jadi pengusaha, saya mau memiliki impian financial freedom. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru penawaran-penawaran banyak yang datang. Saya pernah ditawarin, ya. Saya masih ingat itu salah satu penawaran yang paling menggiurkan. Saya ditawarin dikerja di sebuah perusahaan minyak. Saya backgroundnya insinyur, ya. Ada perusahaan dari Amerika, perusahaan minyak itu. Saya sudah interview terakhir dan saya ditawar gaji pakai mata uang dolar. Kalau dikurskan waktu itu 13 juta per bulan, ya. Dan itu sangat menggiurkan. Tapi sekali lagi, waktu itu saya punya impian yang kuat. Saya punya satu hal yang saya ingin inginkan. Gak bisa ditukar dengan yang lain. Gak bisa ditukar dengan gaji yang kelihatannya menggiurkan. Ya, saya memutuskan apa? Saya memutuskan saya tolak penawaran itu.
Saya tolak, saya nggak ambil peluang itu. Ya banyak teman-teman saya yang mengolok-olok saya, kamu gila. Itu pekerjaannya diidam-idamkan banyak orang. Kenapa kamu tolak? Dari sekian ratus pelamar hanya 4 orang yang diterima, kamu salah satunya. Kenapa kamu tolak? Saya tolak kamu. Saya nggak ambil peluang itu. Saya nggak ambil penawaran itu. Karena apa? Saya punya satu impian yang tidak bisa ditukar dengan yang lain. Yaitu saya kepingin financial freedom dan saya harus jadi pengusaha. Dan saya bersyukur saya ambil keputusan itu. Karena saya ambil keputusan itu, hari ini saya berada di tengah-tengah Anda. Oke? Jadi jangan pernah Anda tukar impian Anda dengan hal yang lain. Kalau hari ini Anda punya impian yang kuat, pegang erat-erat dan fokus capailah itu. Ya, itu impian sejati. Nah, hari ini saya nggak bahas terlalu banyak tentang impian, tapi saya mendorong Anda menggali. Saya yakin setiap dari kita pasti punya impian, pasti punya impian. Ya, pasti ada sesuatu yang begitu membakar hati Anda untuk ingin Anda raih. Hanya saja karena kondisi, karena situasi, seringkali orang itu pesimis, takut untuk bermimpi, takut untuk punya cita-cita yang tinggi. Melihat, waduh Pak, penghasilan saya pas-pasan, kondisi keluarga saya seperti ini, latar belakang pendidikan saya seperti ini, latar belakang pergaulan saya seperti ini, kayaknya saya nggak mungkin bisa mencapai impian saya. Lupakan itu. Halo, hari ini saya mengajak Anda, ayo beranilah untuk bermimpi besar. Ya, milikilah impian ini. Nah, sampai sebesar apa? Sebesar sampai orang lain itu menertawakan Anda. Ya, waktu saya mengatakan sama teman-teman saya mengatakan sama keluarga saya, sama family saya ngomong, saya kepengen jadi pengusaha, saya kepengen financial freedom. Mereka nggak percaya. Mereka nggak, saya ngomong saya kepengen dapat passive income. Mereka ketawa teman. Ya, banyak orang ngolok-ngolok, kamu ini dibohongin sama buku, kamu ini korban baca buku. Gak ada di dunia ini namanya passive income, gak ada di dunia ini namanya financial freedom. Oke, mereka ketawa, mereka nggak percaya. Oke, dan sorry to say, hari ini yang mereka menertawakan saya harus mengatakan kepada mereka salah. Oke, karena namanya passive income itu ada di bisnis ini, yang namanya financial freedom itu ada di bisnis ini. Oke, dan saya bersyukur sama Tuhan saya diizinkan menikmatinya. Nah, bagaimana dengan Anda? Ayo teman-teman, milikilah impian yang besar dan jangan pernah menyerah untuk memperjuangkannya. Nah, langkah berikutnya setelah Anda punya satu impian Anda terserah, masing-masing orang beda. Kita mulai berpikir, tentunya kita sebagai manusia kita berpikir, Pak, bagaimana caranya untuk mewujudkan impian itu? Sama, saya juga begitu. Waktu saya memutuskan, oh saya mau jadi pengusaha, saya mau dapat passive income, saya mulai berpikir, kira-kira usaha apa yang bisa saya jalankan? Action plan-nya apa? Dan saya mulai berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya mulai berdagang, ya, saya mencoba jualan, dari pernah jual mainan, saya pernah jualan namanya aksesoris kulit, ya, seperti sapu, tas, itu pernah saya pegang itu. Saya pernah bergabung di MLM dan sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika saya memilih pekerjaan-pekerjaan, saya mencari peluang-peluang bisnis itu seperti saya mencari kendaraan apa yang bisa mengantar saya mencapai impian saya. Nah, sama teman-teman, di bisnis, ketika Anda memiliki impian, Anda juga harus memikirkan kendaraan apa yang mau Anda pakai untuk mewujudkan impian Anda. Dan kita bersyukur hari ini kita berada di kendaraan yang sama. Kita berada di kendaraan prudential, bisnis prudential. Oke. Kalau Anda tidak memilih prudential, tentunya hari ini Anda nggak ada di rumah ini. Betul nggak? Ya. Nah, kita sudah memilih prudential sebagai kendaraan untuk mewujudkan impian Anda. Oke Pak, saya memiliki bisnis prudential dan saya mau pakai bisnis prudential ini untuk bisa membeli rumah saya. Saya mau memakai bisnis prudential ini sebagai kendaraan saya untuk bisa membawa keluarga saya jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau pakai bisnis prudential untuk membuat saya dengan keluarga saya bisa umroh. Saya memakai bisnis prudential ini untuk bisa menyekolahkan anak saya sampai S1, S2, S3. Saya pakai bisnis prudential ini untuk bisa melunasi hutang-hutang saya. Oke? Nah, Anda mulai menentukan kendaraan. Nah, setelah Anda menentukan kendaraannya, setelah Anda menetapkan prudential sebagai kendaraan Anda, baru kita mikir, Pak, kira-kira berapa
angka berapa kira-kira income yang harus saya capai untuk saya bisa mewujudkan impian saya. Nah, itu kita sudah bicara mengenai apa? Goal. Ya, kita sudah bicara mengenai goal. Jadi goal itu adalah target yang harus Anda capai dalam Anda mencapai impian Anda, supaya Anda bisa mencapai impian Anda. Ya, jadi goal dengan dream sudah beda. Dreams itu cita-cita, cita-cita Anda. Goals Anda adalah berapa angka, berapa target di bisnis prudensial ini yang ingin Anda capai supaya Anda bisa mencapai mewujudkan impian Anda. Apa maksud saya? Ya, itu goals. Jadi beda. Jadi kalau selama Anda masih belum menentukan kendaraannya apa, selama orang masih belum mendapatkan pekerjaan apa untuk bisa mewujudkan impiannya, maka dia nggak bisa setting goal. Setting goal hanya bisa dilakukan kalau kita sudah menemukan kendaraannya. Oke? Tapi sebaliknya, kendaraannya sudah ada, tapi nggak punya dreams, maka kendaraan ini nggak akan kemana-mana. Paham maksud saya? Jadi kedua hal ini erat hubungannya. Dreams itu adalah tujuannya, prudential adalah kendaraannya, dan Anda menentukan goalnya bagaimana untuk mencapai tujuan Anda, dreams Anda. Nah, bagaimana Pak cara untuk convert, merubah, menerjemahkan goal Anda, dream Anda tadi menjadi goal? Nah, yang pertama tentu Anda harus spesifik dulu, teman-teman. Artinya apa? Anda harus bisa sespesifik mungkin, sedetail mungkin menggambarkan dream Anda seperti apa. Misalkan Anda ngomong, Pak, saya itu kepengen beli mobil. Ya, tadi di samping ngomong saya kepengen mobil Pajero. Nah, pertanyaannya kalau kepengen mobil ada dua, Anda mau beli cash atau Anda mau nyicil. Kalau Anda memutuskan mau nyicil, berapa cicilan per bulannya? Kemudian Anda juga harus tahu DP-nya berapa untuk mobil tipe yang Anda inginkan. Nah, sekali lagi, tipe mobilnya juga harus detail. Saya mau mobil katakanlah Kijang Innova. Kijang Innova tipe apa, warna apa, mau bensin atau yang solar, harus detail. Saya kepengen umroh, pengen umroh yang bagaimana, paketnya banyak, yang detail, spesifik. Nah, karena apa? Supaya Anda tahu. Ya, kemudian measurable itu artinya apa? Diukur. Nah, memang tidak semua impian itu bisa dirupiahkan, tapi sebisa mungkin kalau bisa dirupiahkan itu jauh lebih baik. Tadi udah saya singgung, ya kan? DP-nya berapa? Nah, dirupiahkan. Ya kan? Pak, saya mau melunasi hutang saya. Saya sudah bertahun-tahun hidup dalam hutang. Capek Pak bayar hutang. Oke, berapa hutang kamu? Pak, saya kepengen sekolahkan anak saya di universitas XYZ. Berapa uang pangkalnya? Berapa biaya per semesternya? Anda cari tahu. Ya, impian Anda ini harus spesifik dan harus terukur. Berapa rupiahnya? Supaya apa? Supaya Anda bisa tahu seberapa besar goal yang harus Anda capai. Betul? Kalau Anda cuma ngomong saya kepengen punya mobil, nggak jelas mobilnya mau jenis apa dan nggak tahu harganya berapa, maka Anda juga kesulitan untuk menetapkan goalnya berapa yang harus Anda capai di bisnis prudensial ini. Jadi semua terukur dengan baik. Ya. Nah, dan tentunya yang terakhir adalah setelah tahu jenis goal impian Anda apa, nilai rupiahnya berapa, kapan mobil tadi itu mau serah terima dengan Anda. Artinya kapan Anda mau beli. Kalau Anda mau saya kepengen umroh, kapan umrohnya? Supaya Anda tahu goal yang Anda capai itu berapa dan kapan mau dicapai goal itu. Karena kalau Anda tidak menetapkan deadline-nya kapan, maka Anda kan tidak serius dalam mengejar goal Anda. Caranya begitu. Ya. Jadi Anda harus berpikir, mencari tahu berapa nilai impian Anda dan kapan mau mencapai. Saya teringat waktu saya kepengen beli rumah. Ya, waktu saya kepengen beli rumah,
Saya itu hampir setiap minggu, saya dengan istri saya itu keliling kota Surabaya dari satu perumahan ke perumahan lain. Ya, saya survei. Oh, di daerah Wiyung, Royal Resident, harga rumahnya tipe ini. Saya minta brosur. Saya lihat teman-teman, tipe rumahnya, harganya berapa, Citra Land berapa, ya kan, Pakuan berapa. Saya survei satu persatu. Ya. Jadi saya waktu itu kalau ditanya update harga rumah, saya nggak kalah sama broker properti itu. Saya tahu persis gitu ya. Nah, dan saya udah mau komitmen, pokoknya tahun depan kita harus beli rumah. Dan itu yang membuat akhirnya memotivasi saya untuk kerjanya serius, karena saya bisa mendapatkan goalnya sekian, omset sekian yang harus saya kejar. Itu teman. Jadi supaya Anda lebih serius dalam mengejar goal Anda, kalau Anda punya 8 hal tersebut. Oke, sampai sini cukup jelas teman-teman ya. Nah, berikutnya apa? Baru Anda hitung berapa penghasilannya. Ya kan? Anda hitung, oh apinya kalau saya mau sekian, DP rumahnya sekian puluh juta, sekian ratus juta, masuk uang sekolah sekian, butuh sekian. Saya butuh uang sekian, butuh penghasilan sekian dari Prudential. Kalau butuh penghasilan sekian, saya butuh omset sekian. Tentunya proses seperti ini, Anda butuh konsultasi sama leader Anda. Tanya sama leader Anda, minta tolong hitungkan. Ya. Nah, nanti bisa Anda tolong. Tapi prosesnya kurang lebih seperti itu teman. Ya, goal setting seperti itu. Jadi goal setting ini akan berarti sekali kalau ada goal, ada impian, maksud saya. Ya, ada impian ini. Nah, setelah impiannya ditekan, baru bisa nyusun goal, bisa ngitung target. Ya, nah berikutnya. Nah, tapi terlepas itu, yang tadi kita bahas tentang masalah personal Anda, pribadinya Anda, keinginan pribadinya Anda. Nah, tapi hari ini izinkan saya share kepada Anda semua bagaimana visi dari bisnis ini buat Anda semua, supaya kita punya satu visi yang sama. Nah teman-teman, yang jadi pertanyaan begini, bagaimana caranya Prudential bisa membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda? Gak cuma impian jangka pendek, tapi dan impian jangka panjang. Nah, saya mau berbagi visi, ya. Nah, Prudential bisa bantu Anda memberikan Anda income itu dengan dua cara secara garis besar. Cara yang pertama adalah sebagai spesialis, yaitu selling. Ibaratnya kalau Anda dokter, Anda buka praktek pribadi. Itu cara yang pertama. Oke, Anda buka praktek, Anda terima pasien. Selling. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda, kalau misalkan Anda selling, Anda sebagai spesialis, cuman jualan aja di Prudential, fokus jualan saja. Kira-kira berapa banyak penghasilan yang bisa Anda peroleh? Ya, dan saya akan kasih satu simulasi ini, perhitungan income Anda, dan simulasi saya berikan ini adalah simulasi perhitungan income seorang agent yang berprestasi, bukan agent yang biasa-biasa. Ya, nah, misalkan, oke, sebelum masuk ke simulasi, ini skema income kita ya. Ini adalah skema income yang terbaru, yang tadi sudah saya jelaskan. Tahun pertama 47%, tahun kedua 43,5%, tahun ketiga 45%, masing-masing 5%. Ya, nah, kita lihat. Misalkan ada satu agen yang mencapai start club 5 tahun berturut-turut, ini hebat nggak kira-kira? Hah? Hebat ya. Kalau ada agen seperti ini pasti disayang-sayang sama leadernya, ya. Gitu. Oke. Ada agen 5 tahun berturut-turut. Sebagai informasi, target startup itu 540. Pak, startup itu apa? Nanti saya jelaskan lebih detail, tapi startup itu adalah penghargaan buat agen yang berprestasi. Jadi seperti William tadi ya, itu dapat startup, dapat jalan-jalan ke luar negeri. Nah, tahun ini targetnya 540 juta, ya. Nah, katakanlah saya ambil 540 juta ini sebagai patokan 5 tahun ke depan. Setiap tahun 540 juta, ya. Kalau 47%-nya dari 540 juta itu income Anda sebulan 21 juta. Artinya apa? Kalau tahun ini Anda startup, ngepres 540 juta, income Anda tahun depan berapa? 21 juta per bulan. Besar? Besar sekali, ya, besar sekali. Nah, terus 540 juta kali 43 juta, 43% itu kurang lebihnya 19,5 juta. Ya, ini saya bulat-bulatkan, ya.
Kemudian 5%-nya adalah 2 juta. Oke, ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, 4, 5. Betul ya? Oke, kita lihat sama-sama. Di tahun pertama startup, berarti income-nya berapa? 1 juta. Tahun kedua startup lagi, saya katakan 540 juta, persis. Berarti income Anda berapa? 40 juta. Jadi kalau Anda 2 tahun berturut-turut startup, 2017 startup, 2018 startup, maka income Anda berapa? 40 juta. Besar? Besar, ya, luar biasa. Oke. Tahun ketiga startup lagi. Tahun ketiga komisi Anda berapa? 5%. Berapa income Anda? Kenaikannya? Cuma naik 2 juta. Ternyata kalau 3 tahun berturut-turut startup, income-nya nggak naik banyak. Kenapa? Karena komisinya besar cuma di 2 tahun pertama, betul nggak? Ya. Tahun keempat startup lagi teman-teman. Income Anda berapa? 44. Kita lihat ya, kalau mulai tahun ketiga, ini kenaikannya mulai pelan. Ya. Tahun kelima startup lagi berapa? 46. Tahun ke-6 startup lagi. Income-nya berapa? Tetap 46. Kenapa kok tetap 46? Kira-kira kenapa kok tetap 46 nggak naik? Kenapa? Karena komisi sudah habis. Komisi berapa tahun? 5 tahun. Jadi kalau ada agen 5 tahun, misalkan 5 tahun berturut-turut startup dalam omset yang sama terus, ya komisinya akan bersama seperti itu. Kalau omsetnya sama, kalau omsetnya lebih ya lebih, tapi kalau omsetnya kurang ya berkurang. Betul ya? 5 tahun berturut-turut startup, agent luar biasa, income 46,5 juta. Nah, kita lihat simulasi yang kedua. 5 tahun berturut-turut double startup. Double startup ini dapat 2 tiket jalan-jalan ke luar negeri. Gimana? Kalau Anda double 840 kalikan 47%, income Anda 33. Di tahun keduanya kalikan 43,5%, income-nya 30. 5%-nya berarti 3,5. Oke, tahun pertama double startup 33. Beda ya? Tahun kedua double startup lagi 63,5. Tahun ketiga double lagi. Nah, mulai kenaikannya cuma berapa? 3,5. Ini dengan asumsi tidak ada lab, semua bayar premi lancar. Ya. Tahun keempat double startup lagi. Naik lagi jadi berapa? 70,5. Tahun kelima double startup lagi 73,5. 6 tahun berapa? 73,5. Artinya apa? 5 tahun berturut-turut double startup, income 73 juta, 840 juta. Ini agent luar biasa kan? Luar biasa. Ya, kalau yang tadi disayap, kalau ini dielus-elus teman-teman sama leadernya. Ya, hemat-hemat. Oke. Bagaimana kalau agentnya PCC? Ya, Presiden Kabinet Club. Ya, kalau tahun lalu istilahnya Titanium Startup seperti di Santi tadi. Ya, PCC 1 miliar jualannya teman. Kalau Anda jual 1 miliar kalikan 47%, itu income Anda rata-rata 39 juta. Kemudian tahun keduanya 36 juta. 5%-nya 4 juta. Oke, kita lihat simulasinya. Ya, tahun pertama 39 juta. Tahun kedua PCC lagi, luar biasa ya, 1 miliar, tahun depannya 1 miliar lagi. 75 juta. Income Anda. Kemudian tahun ketiga 79 juta. Tahun keempat 83 juta. Tahun kelima 87 juta. Dan tahun keenam tetap 87 juta. Dengan asumsi apa? 5 tahun berturut-turut apa? PCC. Ini agent lebih luar biasa lagi. Ada yang komitmen seperti ini? Ada. Ada yang mau? Nanti kalau 5 tahun berturut-turut nanti saya berikan patut prasasti. Ya, luar biasa ya. Ini luar biasa teman. 5 tahun berturut-turut PCC. Di Indonesia ada sih, ada beberapa yang kayak gini, ya. Salah satunya teman saya, ini akan saya panggil sebagai pembicara di bulan Maret, ya. Tapi yang kayak gini nggak banyak, betul nggak? 5 tahun berturut-turut PCC, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, nggak banyak. Jawa Timur pun
segelintir orang yang bisa 5 tahun berturut-turut. Ya, ini orang pasti luar biasa. Ya, semoga nanti Isanti sama Santoso bisa kayak gini ya 5 tahun berturut-turut. Ya. Nah, tapi yang mau jadi poin pembicaraan saya adalah bukan ini tidak luar biasa, ini sangat luar biasa. Tapi masalahnya 5 tahun berturut-turut pun ada 1 miliar tidak membuat income Anda jadi berapa? 100 juta. Enggak. Artinya apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penghasilan yang diperoleh dengan cara jualan menjadi seorang spesialis itu memiliki limit, memiliki batasan. Kenapa? Karena punya keterbatasan namanya apa? Fisik. Yang kedua apa? Waktu, kemampuan. Ya, sehingga untuk mendapatkan penghasilan 100 juta relatif sulit, bukan tidak bisa. Bisa. Saya punya beberapa teman yang dari sharing bisa 100 juta juga. Itu luar biasa. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Ya, Anda mau jualan terus sampai income 100 juta di Indonesia bisa, tapi nggak banyak. Kalau nggak banyak artinya apa? Ini cara relatif susah. Bisa, tapi nggak banyak. Nah, kenapa? Ya karena keterbatasan fisik. Anda harus jualan terus, keliling terus. Anda kalau nggak kerja, Anda nggak dapat income, betul? Punya keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Kalau Anda berada di sini, ya kerja Anda di sini. Kalau Anda pindah tempat, ya di tempat yang Anda tinggal tidak ada lagi penghasilan. Ini sharing. Apakah salah dengan ini? Ini tidak salah. Ini pilihan hidup. Ibaratnya kalau dokter mau praktek seumur hidup dia terserah. Seperti itu. Nah, tapi hari ini saya mengajak Anda untuk melihat cara kedua untuk mendapat penghasilan di Indonesia. Yaitu apa? Bisnis. Yaitu dengan membangun apa? Jaringan, networking. Nah, bisnis. Cara yang kedua adalah dengan bisnis. Ibaratnya kalau tadi dokter buka praktek pribadi, kali ini dokternya buka rumah sakit, mendirikan rumah sakit dokternya. Ya, dokternya nggak buka dokter pribadi lagi, nggak buka praktek pribadi, tapi dia buka rumah sakit dan dia meng-hire dokter-dokter untuk bekerja dengan dirinya. Ibaratnya seperti ini. Tangkap idenya ya. Nah, di sini sama. Anda sebagai agent nggak lagi jualan sendiri, tapi Anda ngajak teman-teman Anda untuk bergabung di bisnis ini untuk membangun networking, membangun jaringan. Oke? Nah, kalau saya membangun jaringan, jangan diasumsikan sebagai MLM. Enggak, teman-teman. Karena jaringan itu tidak perlu bicara MLM. MLM itu hanya salah satu bentuk jaringan. Ya. Dan Robert Kiyosaki, ya, bukunya di salah satu bukunya ngomong gini, orang-orang terkaya di dunia, orang-orang milioner di dunia, mereka itu bekerja keras untuk membangun apa? Jaringan. Hari ini kalau Anda beli produk, katakanlah Indomie, mie instan. Mie instan Indomie itu pun dijual dengan cara apa? Jaringan. Dia menggandeng banyak retail, dia menggandeng banyak distributor. Betul lah? Gak mungkin karyawannya Indofood itu dari pabrik ngambil mie terus jual door to door. Gak mungkin. Dia pasti akan member ke beberapa perusahaan retail atau perusahaan distributor untuk dibagikan lagi. Nah, itu jaringan. Ya, hari ini provider telekomunikasi, ya Telkomsel apapun, mereka juga kerjanya secara jaringan. Telkomsel menggandeng kios-kios, toko-toko retail untuk memasarkan produknya mereka. Semua, artinya apa? Bisnis apapun di dunia ini kalau mau besar harus bangun apa? Jaringan. Cuman masalahnya kalau membangun jaringan itu butuh cost, butuh biaya. Ya, butuh biaya. Gak murah. Bayangkan hari ini kalau Anda punya satu rumah makan rame, Anda buka cabang, berapa biaya investasi yang harus Anda keluarkan? Itu gak murah. Ya. Kelebihan kita adalah di sini kita juga bisa membangun jaringan dengan cara yang murah. Ya, dengan cara yang murah. Oke. Dan jaringan ini sangat powerful. Sangat powerful. Suatu saat
ada pertanyaan begini, siapa ketika itu si penulis buku Robert Kiyosaki, dia tanya begini, siapa yang bisa membuat hamburger yang lebih enak daripada McDonald? Ternyata di ruang seminar itu banyak ibu-ibunya dan banyak ibu-ibu yang katakan, saya bisa buat hamburger yang lebih enak dari McDonald. Banyak, hampir semua ibu-ibu yang jago masak semua bisa katakan, dan mereka ngomong, saya kalau buat hamburger pasti lebih enak dari McDonald. Tapi pertanyaan keduanya adalah, siapa yang bisa jual hamburger lebih banyak daripada McDonald? Gak ada yang angkat tangan. Ya, nah itu kekuatan sebuah jaringan. Oke?